lakukan investigasi detail lagi dalam waktu secepat-cepatnya, karena selanjutnya akan divalidasi dengan hasil interview para pekerja yang saat ini sedang dalam perawatan. Ya, jadi SOP-nya itu SOP untuk mengatakan bahwa ini sudah comply dan sebagainya, yang tahu adalah kontraktornya, dan kontraktor ini adalah orang profesional. Ya, kebetulan mereka saat ini sedang di rumah sakit. Ya. Keempat, ya, poin 4, kronologi kejadian yang menggambarkan proses operasi walkover sudah dan sedang dilengkapi, ya. Jadi sudah ada ini saat ini, tapi kami sedang melengkapi, termasuk rencana interview dengan para pekerja yang saat ini dalam perawatan. Itu pun juga harus menjadi SOP, ya. Jadi para pekerja yang sakit pun, yang sedang dalam perawatan, menjadi informasi apakah, ya, sudah mengikuti kejadian-kejadian kronologi dari awal sampai terjadinya, dan bahkan yang terakhir yaitu banyaknya korban, ya, sekitar 9 orang. Ya. Poin kelima, air untuk proses quenching. Ya, quenching itu tadi kan saya sampaikan proses mematikan sumur, bahasa Inggrisnya quenching. Sumur produksi masih panas, untuk dia sumurnya tadi supaya tidak menyembur, di quenching, bahasa Inggris tadi, diinjeksi dengan air. Ya, dengan air, ya. Dan tentu air tadi dia kontak dong dengan H2S, karena H2S kan dingin. Sumurnya panas, uap panas tadi kan, karena dia dingin, dia berbentuk gas, dia pasti di kepala sumur, di bagian atas. Ya, uap-uapnya ya tentu di bawah, karena berat jenisnya lebih kecil. Nah, ini dia berinteraksi dengan air yang diinjeksi. Ya. Tentu kita sebut sebagai kontak dengan H2S berada dalam sistem tertutup. Kenapa sistem tertutup? Karena tadi injeksi tadi dalam pompa, ya, nanti kami akan gambarkan juga, ya. Itu dia cycle di situ aja. Airnya nggak kemana-mana. Air tadi itu tidak kemana-mana. Airnya hanya untuk masuk ke dalam sumur, dan apabila ada tekanan, airnya keluar lagi, masuknya juga ke dalam mateng tadi. Ya, demikian. Ya. Lalu dipastikan tidak ada yang keluar dari tangki air atau kita sebut sebagai mateng. Ya, dengan demikian tidak ada air bersama gas H2S yang mencemari lingkungan. Ya. Poin 6. Korban berjumlah 9 orang. Ya, kita sudah bikin statement. Apa yang disebut dengan korban, yaitu orang yang dirawat di rumah sakit sesuai dengan kriteria definisi dari kalimat korban atau kata korban. Ya, itu juga sesuai dengan SOP Kementerian SDM. Ya. Dengan rincian kondisi korban per saat hari ini, ya, informasi terkini yang tadi sedikit lama, karena kami harus konfirmasi dulu di rumah sakit. Pada hari ini, Minggu 13 Maret 2022, pukul 12 siang tadi, adalah sebagai berikut. Ya, ini konfirmasi. Ya. Pertama, yang meninggal dunia. Ya, ini tentu kita semua turut berduka cita, dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga dapat
diberi keringanan, dapat diberi kekuatan imannya. Ya. Bernama almarhum Lilik Marsudi, beliau sebagai Tulpuser. Tulpuser itu jabatan paling tinggi untuk kontraktor rig. Ya. Pekerja PT Bormindo, diperkirakan meninggal dalam perjalanan menuju puskesmas. Jadi meninggalnya tidak di TKP, tapi waktu perjalanan meninggal, diperkirakan. Kedua atau B, korban yang saat dirawat di rumah sakit RSUD KRT Setionegoro di Wonosobo, bernama Saudara Irfan, H2S Engineer, pekerja dari PT Vergaco. Ya. Jadi tentu dalam pekerjaan seperti ini harus ada ahlinya mengenai H2S. Jadi baik dari persiapan maupun evakuasi ditangani oleh konsultan PT Vergaco. Nah orangnya ya Pak Saudara Irfan pun saat ini dirawat di ICU. Ya, ini pun mudah-mudahan kita doakan karena beliau ya bertanggung jawab, ya dia tidak lari karena dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dia sampai terkapar. Dari keterangan dokter masih dalam pengawasan. Kedua, ya, jadi yang dirawat di rumah sakit ini saat ini hanya 3 orang. Sultoni Amin, Rig Superintendent, pekerja PT Bormindo, ya dirawat di rumah sakit di ICU. Dari keterangan dokter sudah sadar, sudah bisa diajak berbicara, tetapi belum respon. Ya, insya Allah secepatnya bisa respon. Ketiga, Saudara Susrisno, beliau bekerja sebagai floorman di atas rignya tadi ya, floorman, pekerja PT Bormindo, ya yang dirawat, yang 3 orang tadi. Dari keterangan dokter, kondisi sudah membaik, sudah bisa buang air kecil, dan sudah bisa diajak berbicara dan merespon. Keempat, Saudara Selamat, akses kontrol, pekerja PT Bormindo, ya, dia berada di observasi ruangan perawatan. Ya, beliau ini bukan terkapar pada saat itu. Ya, beliau ya mungkin kelelahan, kecapean. Ya, dia capek ya pada saat melakukan evakuasi. Ya, beliau capek dan dia juga banyak membantu. Karena dia capek, dia dengan suasana seperti itu pun juga akhirnya kita bawa ke rumah sakit untuk dapat perawatan. Mohon maaf, jadi yang serius 3, tapi 1 ini bukan yang terkena pada di lokasi TKP, jauh dari lokasi TKP karena beliau ya keluar masuk, tapi tidak mendekat dengan TKP, itu pun juga di rumah sakit, kita masukkan rumah sakit, ya dan dikategorikan sebagai korban. Ya. Yang sehat, ya, yang sehat dari 9 orang yang sehat itu, Saudara Endang, beliau adalah H2S Engineer, ya, pekerja di PT Vergaco, ya, sama seperti Saudara Sultoni tadi kan. Ya. Nah sekarang sudah pulang, ya, sudah sehat, ya, dan sudah kembali ke rumah. Ya. Namun masih rawat jalan. Ya. Saudara Endang, Saudara Sutrisno, H2S Engineer, pekerja dari PT Vergaco. Lalu Saudara Edi, dia derrickman yang kerja di atas rig itu, ada itu namanya derrickman. Pekerja dari Bormindo, sudah keluar juga dari rumah sakit. Dan Saudara Matthew, dia sebagai paramedik, ya, jadi dokternya lah sebagai tepatnya mungkin mantri ya,
pekerja yang concern di situ, membantu di situ, pekerja dari PT Bormindo, dan bukan terkapar juga di lokasi sama seperti saudara Slamet, bukan terkapar di TKP maupun di luar, tapi karena capek dan sebagainya tadi ya, beliau masih kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan istirahat di sana. Jadi yang sudah kembali, mohon maaf tidak dirawat di sana tapi sudah keluar rumah sakit 4 orang. Ya, ada 4 orang. Selanjutnya, semua pekerja telah diasuransikan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Selain klaim asuransi BPJS, kontraktor kami sudah konfirmasi, ya, PT Bormindo memberikan santunan dan pembiayaan yang tidak ditanggung oleh BPJS dan diberikan santunan kematian, khusus yang kematian. Ya. Namun tidak hanya PT Bormindo, kami pun PT Geodipa Energi Persero memberikan santunan kepada korban. Ya, tetap kami berikan santunan. Poin 8, area di luar batas PET 28, ya di luar sana tadi, di area publik maksudnya ya, di area publik, dalam kondisi aman dan tidak ada paparan H2S, sebagaimana kami jelaskan di poin 1 dan 2. Sedangkan di lokasi PET 28 dilakukan olah TKP oleh Polres Banjarnegara dengan melibatkan tim Gegana Polda Jawa Tengah untuk memastikan kondisi TKP saat ini. Ya, kira-kira informasinya demikian. Poin 9 terakhir, Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian Energi Sumber Daya Mineral berwenang dalam melakukan investigasi kecelakaan panas bumi bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan supervisi atas penanganan kecelakaan kerja dan memastikan penanganan dilakukan dengan baik dan benar. Demikian update penanganan kecelakaan yang saya tanda tangani. Jadi nanti tolong press release-nya disampaikan ya, Rangga sama siapa ya tadi, tolong disampaikan semua. Ada yang tambahan Pak? Pak Kapolres ada yang tambahan? Bormindo ada tanggapan direkturnya? Kalau nggak ada, saya persilakan untuk tanya jawab. Silakan 3 dulu. 1, 2, 1 lagi deh sebelah sini. Oke, 1 belakang ya, 3. Coba sebutkan namanya pelan-pelan, dari mana ya. Kenapa? Oke, jadi tolong sampaikan namanya dan dari mana. Ya, silakan. Ya Pak, nama saya Imam Amarwoto dari Trans 7 Pak. Ya, mungkin Imam dari Trans 7. Ya. Mau tanya, untuk sementara penyebab terjadinya kebocoran gas itu apa? Dugaan sementara sampai saat ini. Oke, jadi pertanyaan Pak Imam adalah apa sih terjadinya sampai kenapa H2S-nya keluar gitu ya. Terus silakan nanti saya tulis dulu itu. Nama saya Fitri Nur Budianto Pak dari Metro TV. Ya. Untuk pertanyaan saya, untuk statement yang kemarin dari Pak GM, untuk korban itu ada 7 Pak. 1 meninggal berarti 6 yang luka-luka. Ya. Nah ini gimana kok sekarang jadi 9? Padahal sejak awal itu udah 9 Pak ya. Oke, terima kasih. Baik, nanti saya jawab ya. Oke, ini dirutnya yang jawab nih ya. Dirutnya karena tahu panas bumi. Tapi nanti saya mohon dibantu sama Pak GM ya. Jadi ini masalah teknis ya, masalah teknis yang juga sudah diklarifikasi update terkini ya, maupun juga awal dari kemarin. Terjadinya waktu quenching ya, sumur produksi quenching, ditutup ya, dimatikan dengan injeksi air tadi. Nah, waktu di quenching
ada yang namanya tadi relief valve, ya relief valve tadi itu ternyata tidak berfungsi. Ini yang sedang dicari kenapa tidak berfungsi. Ya. Jadi pompa dari air ya, dari pompa tangki dimasukkan ke sumur, ya, di situ melalui namanya relief valve. Ya. Nah, inilah yang tidak berfungsi. Karena tidak berfungsi, yang kita akan juga sedang detailkan secara teknis kenapa tidak berfungsi. Akibatnya air dari tangkinya tadi tidak bisa disemprotkan ke dalam lubang sumur tadi kan? Dia di sini dia semacam terblok, terilis. Airnya masuk di dalam tangki aja. Dia berputar aja, siklus jadi tertutup. Dia muternya di situ aja, ya. Di sini juga sudah dijelaskan di poin kedua ya. Nah, air panas dan gas ya, uap tadi ini pun dari sumur yang ini sedang juga diinvestigasi lebih lanjut. Mestinya dia tidak bisa masuk ke dalam tangki. Ya, karena air tadi dalam sumur tadi ada check valve. Mestinya check valve tadi dia tutup. Ya, mesti dia nutup. Lalu kenapa kok? Apakah ada terbuka sedikit bersama gas H2S yang masuk ke dalam mat tank tadi? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, jadi itulah yang saat ini sedang diinvestigasi lebih lanjut karena kembali lagi harus mendapatkan konfirmasi dari petugasnya, ya, orang yang saat ini sedang terkena di situ. Dan itu merupakan SOP, ya, karena kita ini kan nggak melakukan itu. Kita harus dilakukan penyidikan. Gimana Anda melakukan SOP-nya? Ya, kalau dari alatnya sendiri, dia sudah dites, gitu loh ya, sudah dites. Namun nanti juga di dalam investigasi, walaupun sudah dites, mungkin Kapolres juga akan menanyakan mana SOP-nya dan sebagainya ya. Ini juga sedang berjalan ya Pak Kapolres ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan besarnya gas yang ada bukan di kepala sumur, ya. Yang ada tuh di mat tank tadi. Ya, di SOP gas detektor hanya ada di kepala sumur atau di bawahnya, di bawah kepala sumur, sama satu di mat tank. Gitu. Pada saat itu memang dari saksi yang mengatakan ada lampu merah, belum ada sirine, katanya ya. Nah, seperti itu laporan yang kami terima. Kira-kira demikian Pak Imam ya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, dari Metro tadi, saya jadi lupa tadi, dari Metro, oh korbannya kok jadi tambah 2, ya. Nah ya, jadi penjelasannya, korban itu yang pada saat itu ditangani, saya menggambarkan betul-betul korban yang dekat TKP. Yang dekat TKP yang cepat-cepat dibawa ke ambulans pada saat itu. Sedangkan 2 korban, yaitu Saudara Slamet dan Saudara Matthew, dia tidak di TKP. Ya, karena beliau itu ya hanya membantu dan mungkin beliau sendiri kelelahan secara fisik dia katakan, ya, dan pada waktu itu pun juga dia ingin dibawa ke rumah sakit. Gitu loh. Ya. Dan satu lagi Matthew, dia paramedik sebagai mantrinya lah ya. Beliau juga demikian mungkin karena kecapean dan sebagainya, dan beliau sendiri kelelahan fisik saat melakukan evakuasi. Jadi kemarin kita konsentrasi ke 7 orang, nah ada tambahan 2 orang ini yang di luar tadi, ya di luar tadi, dan kami kan sebagai komitmen yang bekerja di situ kan kita dukung, masa orang rumah sakit kan tidak didukung gitu loh. Jadi merupakan tanggung jawab dari
PT Geodipa Energi Persero. Menjawab ya kira-kira ya. Oke, silahkan mungkin Bormindo mau menambahkan nggak? Ini karena Bormindo kan yang punya relief valve nih kan. Mau menambahkan nggak? Mungkin karena masih tim dari kru masih banyak terpapar, kalau untuk kita menjabarkan sekarang, kebetulan mungkin saya juga tidak berada di sana, mungkin akan dilanjutkan dengan investigasi ya, lebih wise ya untuk disampaikan, karena terlalu preliminary kita menyampaikan yang belum dilakukan verifikasi dan investigasi atas kajian ini, di mana ini kan baru preliminary ya, nanti hasil investigasi yang sesuai disampaikan oleh Pak Riki tadi kan akan ada investigasi lebih lanjut, begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ada lagi pertanyaan? Oh tadi satu orang di belakang tuh, silakan. Ya sebentar supaya kurang keras suaranya. Oh iya. Biar masuk Zoom. Ya, Damar Pak dari CNN Indonesia. Saya cuma mau tanya status sumur PET 28 sendiri ini sebenarnya masih produktif atau enggak Pak? Atau memang yang dilakukan pekerjaan kemarin itu hanya perawatan rutin berkala atau ada perawatan yang nantinya sumur ini akan diaktifkan kembali atau tidak? Terima kasih. Tadi siapa namanya dari CNN? Damar ya. Ini musuhnya Pak GM nih. Tapi nanti Pak GM ini aja ya. Sumur di Banjarnegara kebanyakan sumur produktif. Sumur produktif itu potensinya sekitar bisa di atas 8-9 megawatt. Ya, bahkan bisa sampai 20 megawatt. Ya. Di PET 28 ada 2 sumur produktif. Ya, jadi dia dipergunakan untuk unit 1. PET 28A, sumur 28A produksi sekitar 16 megawatt, ya besar. Adiknya sumur 28B sempat sekitar 8 megawatt, ya adiknya 8 megawatt ya. Nah sumur ini ya di dalam sumur terjadi penumpukan silika, ya silika menumpuk di dalam lubang sumur sehingga sumurnya produksinya tambah lama tambah kecil gitu ya. Nah karena dia tambah kecil sama seperti kolesterol, silika anggap aja sebagai kolesterol yang ada di dalam darah kita. Ya, semakin lama menumpuk, darahnya jadi enggak jalan lancar. Oleh karena itu harus di-rimming, dibersihkan. Ya, di sini ada manajer operasinya, Pak Ruli, ahlinya juga dibantu sama Raisa, ya, semuanya anak-anak muda tapi khusus sekolahnya S2 di geothermal, didampingi oleh Pak Heriadi. Beliau staf ahli, beliau khusus ahli drilling. Ya. Nah, rencananya sumur tadi, Pak Rahmat, jadi akan dipergunakan sebagai sumur produksi. Ya, kenapa kita mau perbaiki? Lebih baik diperbaiki daripada kita membuat baru. Karena sumur panas bumi itu umurnya bisa 100 tahun. Ya. Panas bumi itu kalau dilihat di informasi yang ada, contohnya aja di Indonesia 40 tahun itu di Kamojang. Tetap masih produksi. Di mana lagi? Di Amerika lebih dari 100 tahun. Ya, di Iceland demikian juga. Yang mirip-mirip dengan Kamojang di Filipina. Sumur-sumurnya itu panjang, ya, umurnya panjang. Nah, begitu pula juga dengan yang di sini. Kita tidak mau mengebor lagi, tapi kita memperbaiki. Karena ini kan aset negara, kita harus jaga, kita perbaiki. Untuk mendukung, pertama adalah sistem ketenaga listrikan di Jawa Bali. Menggunakan energi terbarukan panas bumi.
energi panas bumi itu tidak bisa diekspor. Ya adanya di sini berupa air panas dan steam. Kalau tidak kita manfaatkan ya sumur-sumur tadi, energi panas bumi nggak bisa diekspor. Ya, bagaimana? Masa kita mau tetap pakai fosil? Katanya dunia saat ini kan juga sedang transisi energi. Tidak boleh lagi pakai fosil, katanya begitu. Nah, Indonesia yang kaya dengan panas bumi, kita harus kembangkan ini. Ya, pengembangan panas bumi menggunakan masyarakat lokal dalam pengembangannya, pembuatan pembuatan pembangkitnya. Ya, 55 megawatt total pekerjanya bisa sampai 1.000 orang. Ya, itu kami sedang lakukan. Nah, ini diharapkan juga banyak masyarakat lokal, masyarakat di Karangtengah. Nanti ini yang untuk pembangunan 2 ya. Ini saya cerita agak panjang, ini bukan di unit 1 tapi unit kedua. Tadi saya cerita kenapa? Karena jenisnya sumber energi panas bumi. Ya, yang tidak bisa diekspor. Harus kita konversikan menjadi listrik. Dengan tenaga listrik itu bisa baru kita transportasikan di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali kalau ada kabelnya. Kira-kira paham ya dari teman tadi Pak Damar CNN? Mau ditambah lagi pertanyaannya? Oh, terima kasih Pak Damar. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Selamat siang. Nama saya Pelangi dari Suara Merdeka. Bapak, untuk Pak Dirut, mungkin saya mau tanya satu sih Pak. Sampai sekarang bagaimana langkah Geodipa untuk pendampingan keluarga korban? Sudah Pak, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Pelangi. Ya. Kami, ya tentunya saya ya dan seluruh insan Geodipa, ya kami turut berduka cita. Ya. Itu sudah Pak bagian dari tanggung jawab moral kami, ya. Jadi kami pun berduka, ya. Dan kami pun sudah sepakat untuk memberikan santunan. Kira-kira demikian lah ya. Dan kami harap tentunya dengan kejadian ini ya kita ambil hikmahnya semua, khusus kami sendiri ya di PT Geodipa, termasuk kontraktor kami PT Bormindo. Kami tidak akan salah menyalahkan sebelum nanti investigasi tadi jelas. Ya. PT Bormindo pun juga memberikan santunan sesuai dengan ininya tadi kan sudah ada di poin, di poin 7 ya nanti ya. Demikian Pak. PAD kan ada tulisan PET ya. Ini pakai bahasa Inggris. Jadi ya, jadi dulunya itu diambil dari terminologinya oil and gas. PET itu ya lapangan, ya. Jadi lengkapnya adalah well pet gitu, ya. Jadi kita ikut-ikut aja dah istilahnya gitu, yaitu PET gitu. Demikian. Ada lagi? Robi Pak dari CNN. Terkait kejadian kemarin, lokasi di PET 38 itu akhirnya dinonaktifkan atau tetap jalan. Nah, selain itu, ini sistemnya terintegrasi ini di luar pertanyaan ya. PET 38, PET 28. PET 28. PET 28. Oke. PET 28. Ya. Itu mengkonfirmasi dia tadinya jalan, perawatan terus stop. Tadi kan kapasitasnya dijelaskan satu sumur itu bisa energinya sekian gitu. Ya. Nah, ini dia terintegrasi enggak dengan kejadian kemarin? Apa berpengaruh ke sumur yang lain dan produksi ya? Produksi di Geodipa ini ada berapa sumur, berapa jumlahnya dan terpengaruh enggak dengan kejadian ini? Makasih Pak. Silakan nih Pak GM aja deh, gantian Pak GM nih. Kasih Pak GM nih.
terima kasih dari CNN ya Pak. Pertama, saya jelaskan bahwa kegiatan untuk program pembersihan sumur 28B dihentikan hingga proses investigasi selesai oleh pihak berwenang dan juga oleh EBTKE, dan dipastikan nanti jika dilanjutkan tidak akan ada lagi terulang hal yang sama. Udah pasti harus sampai ke situ dulu. Ketemu sebabnya, dilakukan upaya-upaya koreksi, baru boleh dilanjutkan. Yang kedua, sumur ini sudah dilepas dari sistem. Jadi pipa penyalur dari kepala sumur ke separator sudah dilepas. Jadi memang terpisah sudah dari sistem pembangkitan kami, sehingga ya pengaruhnya nggak dapat uap dari situ karena memang belum selesai untuk program pembersihannya. Kemudian untuk sumur-sumur yang lain ada berapa yang produksi? Total kita sumur produksi itu ada 7, yang kira-kira yang lainnya itu jika tanpa 28B yang belum selesai ini dan nanti yang 30 juga belum diaktifkan tetapi program pembersihannya telah selesai. Jadi ada 2 sumur produksi yang kita programkan pembersihan. Sumur 30 sudah selesai pembersihannya, tinggal mengaktifkan. Sumur 28B yang ini yang TKP Laka, jadi belum bisa. Sisanya ada sumur 1, 2, 3, 4, ada sisa sumur 31 18 MW, sumur 7C sekitar 8 MW, 7B itu 2 sampai 3 MW, sumur 29 itu 3 MW, kemudian 29A tadi yang satu lokasi dengan sumur yang diperbaiki 16 MW, total nanti tanpa sumur yang belum aktif kami masih bisa membangkitkan 45 MW sekitar. Sudah Pak? Ya, terima kasih. Ada lagi? Oke, silakan deh. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Sigit dari Jawa Pos Radar Magelang, Pak. Ingin menanyakan terkait khususnya kepada Pak Kapolres mengenai peristiwa yang kemarin itu kan sempat menghebohkan sejumlah warga di sekitar Karangtengah. Ada yang pesan yang masuk sampai bahwa warga itu dilakukan evakuasi dan lain sebagainya. Nah, saya mohon ada kepastian dari pihak Kapolres sendiri untuk penghimbauan sendiri bagi warga yang ada di Karangtengah agar sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan bahwa kondisinya sudah aman itu seperti apa, sejauh mana komunikasi yang dilakukan oleh pihak Geodipa, Kapolres dengan warga yang ada di sekitar lokasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya jarak antara pemukiman warga dan sumur 28B ini yang sedang bermasalah ini kira-kira dalam radius berapa sih Pak, sehingga bisa dikatakan aman gitu kira-kira. Terima kasih Pak. Terima kasih Sigit. Satu-satu dulu ya. Apa mau langsung? Mohon izin Pak Kapolres, silakan. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan, memang kemarin sempat ada viral bahwa laka ataupun kebocoran gas yang ada di PT Geodipa itu sampai menjalar ke pemukiman dan area wisata. Kami sampaikan bahwa itu adalah berita yang tidak benar. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirut bahwa saat ini yang namanya gas beracun itu sudah tidak ada. Kami pastikan sudah tidak ada di lokasi PT Geodipa. Apalagi TKP dengan pemukiman sudah sangat jauh, apalagi tempat wisata. Jadi sekali lagi kami pastikan bahwa gas beracun itu tidak ada
ataupun sampai ke wilayah pemukiman. Demikian Mas. Makasih Pak Kapolres. Saya sampaikan ya. Jadi nambah pertanyaan kedua ya. Jadi jaraknya itu ke warga itu kurang lebih sekitar 400 sampai 500 meter. Ya. Regulasinya seperti apa sih? Regulasinya itu 100 meter. Itu dikeluarkan dari SDM. Ya, ini kita 400 meter gitu, ya. Namun tentu juga ada ambang-ambang batas dari kebisingan misalnya, itu juga ada aturannya dari KLH ya, itu pun juga kita harus ikuti gitu. Ya, jadi PT Geodipa Energi Persero sebagai BUMN ya turut dan nurut kepada pemerintah daerah ya, karena di sini berhubungan dengan Kamtibmas. Ya, beliaulah sebagai Kamtibmas, kami selalu bergandengan tangan ya agar kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi tadi tidak juga menjadi resah gitu ya Kamtibmas. Apalagi Geodipa ini menjadi satu dengan pariwisata, ada petani, ada masyarakat. Kalau di tempat lain nggak ada seperti ini. Coba pergi di WKP di panas bumi lainnya. Dia masuk di dalam satu kandang. Dia sendiri, masyarakatnya di luar kandang. Coba dilihat di mana, Kamojang atau di Derajat, ya di Jawa Tengah itu semua rata-rata dia di dalam kandang. Ya, artinya tidak ada interaksi dengan masyarakat. Nah ini uniknya, ya kita harus menjadi contoh, ya bahwa masyarakat Indonesia itu masyarakat yang penuh peradaban, ya gotong royong, swakelola. Manfaat panas bumi harus menjadi manfaat masyarakat di sini. Ya, potensinya nih Dieng ini 400 megawatt. Ya, coba bayangkan kalau itu bisa terjadi sampai Chandra di muka. Ya, saat ini juga sedang usulkan sebagai heritage, ya sebagai heritage dari geoheritaging tadi ya. Nah ini suatu ada pariwisatanya, ada geotermalnya, dan yang ke depan ya tentu yang diuntungkan ya adalah masyarakat di sini gitu. Demikian ya Mas Sigit ya. Ada lagi tadi, ini yang terakhir ya, boleh ya? Terima kasih, coba. Terima kasih, saya Darno dari Radar Banyumas. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak. Pertama mengenai SOP Pak. SOP, apa pekerjaan di situ nggak dilengkapi dengan kayak masker anti gas beracun atau mungkin oksigen gitu, mengingat pekerjaan yang cukup berisiko mungkin Pak. Kemudian yang kedua ini dari pihak kepolisian seperti apa Pak penanganannya dengan adanya insiden ini. Kemudian yang ketiga, ini kan sebelumnya pernah ada penolakan ya Pak, kaitannya dengan Geodipa yang 2 ini. Ini berdampak nggak Pak pengaruhnya ini dengan ada insiden ini kan mungkin masyarakat jadi takut. Kemudian yang keempat, ini antisipasi Pak. Gimana antisipasinya sebelumnya juga kan pernah terjadi insiden beberapa tahun sebelumnya. Mungkin insidennya nggak seperti ini, dulu kan sempat ada ledakan ya gitu Pak. Terima kasih. Izin Pak Kapolres. Ya jadi SOP tadi ya. SOP itu harus dimiliki oleh perusahaan. Ya, Standard Operating Procedure. Ya. Yang masuk ke lapangan sana, wilayah-wilayah itu karena sebagai objek vital nasional tidak boleh orang umum. Ya, jadi SOP-nya harus pekerja di sana. Orang umum nggak bisa masuk aja di situ. Nggak boleh tanpa izin. Ya, karena sebagai objek vital nasional. Ya, oleh karena itu ya, jadi saya mengatakan oleh karena itu sampai 2 kali, ya tentu SOP harus dimiliki dan dengan kejadian kemarin tadi yang tetap juga kita investigasi. Yang saya sampaikan tadi sudah SOP sudah dituruti adalah SOP dari apa tadi ininya H2S pengendalian yang dimiliki oleh RIK. Ya, jadi SOP-nya harus banyak, SOP-nya kontraktornya, SOP kami itu pun juga harus ya nanti kami akan lihat juga di situ. Ya makanya masih ada
tindak lanjut, walaupun masyarakat sekarang sudah aman, tapi kami tetap harus melakukan kajian sampai tuntas. Kenapa ini? Dan sebagainya. Kenapa? Karena apa? Karena kami tidak mau lagi ya, terjadi seperti ini. Ya. Untuk yang penolakan, saya sangat berharap sekali, ya, berikanlah informasi yang baik, informasi yang jelas. Karena PLTP itu bukan satu-satunya di Dieng. Di Jawa Barat tuh banyak. Ya. Mereka juga kebetulan aja juga ada yang kena musibah, atau kurang lebih sekarang ini ada yang di Sumatera. Ya sama. Namun seluruh tanggung jawab harus kita lakukan. Ya, kita lakukan sesuai dengan aturan, ya. Dan saya pikir di masa lalu seperti tadi contoh katanya pernah ledakan, saya pikir ya ke depan insya Allah saya sebagai direktur utama ya insya Allah mestinya tidak akan terjadi. Ya saya nggak tahu juga di masa lalu seperti apa ya, tapi hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan kerja harus menjadi nomor satu. Operation excellent nomor satu. Ya jadi saya minta tolong sama Mas Danang tadi ya, berikanlah informasi yang sejuk, ya jangan malah mengompor-ngompori. Masa mau pakai batu bara terus? Ya, mohon maaf deh, saya langsung to the point aja. Dunia aja sudah takut dengan perubahan iklim. Ini ada energinya di sini nggak bisa diekspor. Untuk apa? Dan juga ini udah pasti memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya kan? Coba deh dipikirkan. Nah inilah berikan informasi-informasi yang sejuk. Ya namanya penolakan sama seperti kita satu keluarga punya anak 10. Ya enggak, namanya manusia kan punya perbedaan ada aja kan. Ah saya nggak mau sekolah, saya mau dagang aja misalnya kayak begitu. Ya seperti ya saya pun harus memberikan informasi ya pendekatan-pendekatan yang tentunya harmonis untuk manfaat dari satu keluarga tadi gitu loh. Ya, itulah yang terjadi dan saya minta tolong media menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia sendiri, ya, pembangunan ekonomi. Ya saya sangat berharap ini kerjasama PT Geodipa sebagai BUMN dengan media, marilah kita didik masyarakat yang belum mengerti menjadi mengerti. Ya. Marilah juga kita memberikan informasi yang baik, yang benar gitu. Kita nggak boleh bohong, jangan kita bohong. Saya melakukan ini transparan, ya. Dan satu hal, aparat Forkompinda punya kepentingan Kamtipnas, ya. Kami pun selalu berdampingan. Begitu pula juga dengan provinsi. Tidak lain tujuan yang sama. Ini harus betul-betul terjadi. Ya, ini saya pikir satu ya, model atau satu komunikasi yang utuh begitulah. Inilah Indonesia. Mungkin ditambahkan Pak Kapolres, silakan. Mas Ganang. Ganang ada nggak? Ganang. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan terkait masalah penanganan. Saat ini kami dari Polres Banjarnegara bersama para penyidik masih melaksanakan penyelidikan, di mana dari Kementerian SDM, kemudian dari Pak Kadis, kebetulan Pak Kadis SDM Jawa Tengah juga hadir. Saat ini kita masih menunggu hasil investigasi. Walaupun kami juga masih menunggu hasilnya seperti apa, kami pun tetap melaksanakan penyelidikan. Nanti dari hasil penyelidikan ini akan kita kumpulkan dari keterangan-keterangan pihak terkait termasuk yang kami dapatkan. Nanti selanjutnya kami akan memanggil beberapa pihak-pihak yang menyaksikan kejadian tersebut, termasuk orang-orang yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, kemudian juga pihak-pihak pengawas yang mengetahui kejadian tersebut akan kita panggil semuanya, sehingga jelas nanti tidak simpang siur keterangan si A, si B dan sebagainya.
Jadi sekali lagi untuk saat ini penanganan kami masih dalam proses penyelidikan dan mengumpulkan keterangan-keterangan dari pihak manapun. Sehingga nanti sekali lagi tidak simpang siur informasinya. Jadi Mas ya, tunggu dulu nanti informasi dari kami. Mungkin itu Pak. Kemudian terkait masalah penolakan, kami dengan pihak Geodipa selalu bergandengan tangan, di mana kita memberikan himbauan-himbauan yang positif, himbauan-himbauan yang isinya membangun, bahwa intinya kegiatan Geodipa ini sangat bermanfaat, baik untuk seluruh Indonesia maupun warga sekitar. Ini pun terus kita lakukan, baik dengan Bapak Dandim, Bapak Bupati, baik termasuk dengan para tokoh-tokoh yang betul-betul kami percaya untuk membantu Forkominda dan pihak Geodipa agar kegiatan proyek Geodipa yang kedua ini betul-betul bisa berjalan, termasuk yang satu ini. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Ya, jadi saya ingin penutup ya. Kembali lagi terima kasih rekan-rekan semua, dan ini bukan yang terakhir ya. Transparansi ini juga akan kami lakukan setiap hari ya. Update-nya seperti apa dalam penanganan ini kami akan laporkan, akan kami siarkan juga ya. Besok juga kami laporkan pada waktu yang sama ya. Mudah-mudahan besok banyak lagi informasi yang sudah kami kumpulkan, yang informasi yang valid ya. Demikian, mudah-mudahan kita bersama tetap bekerja sama ya, kita bersama tetap bekerja sama. Artinya Bapak-bapak, teman-teman, rekan-rekan butuh informasi yang benar, bukan informasi yang baik aja, benar, kami juga akan memberikan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.